Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal ayatu dan ayat-ayat fil babi di dalam bab jihad kasiratun adalah banyak, masyhuratun lagi masyhur. Wa amal ahadits adapun hadis-hadis fi fadlil jihad di dalam keutamaan jihad. Fa aktsaru min an tuhsara, maka lebih banyak daripada diringkas, tidak dapat dihitung maksudnya. Wa min dzalika Famin dzalika, maka di antara hadis-hadis itu an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, qala, berkata Abu Hurairah, su'ila, ditanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayul a'mali, amalan apa afdalu, yang lebih utama, yang paling utama. Qala, beliau bersabda, imanun billahi wa rasulih, amalan yang paling utama adalah iman kepada Allah dan utusannya Allah. Kila, dikatakan tsumma madza, kemudian amalan apa? Qala, maka baginda Nabi bersabda, al jihadu fi sabilillah, yaitu amalan jihad di dalam jalannya Allah. Kila, dikatakan tsumma madza, kemudian apa? Qala, baginda Nabi bersabda, hajrun mabrurun, kemudian haji yang tidak dicampuri dengan maksiat. Muttafaqun alaih. Wa Ibnu Mas'ud, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, qala, berkata Abdullah, qultu, aku berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayul amali, amalan apa ahabbu, yang paling dicintai, yang lebih mencintakan, ilallah, kepada Allah Ta'ala. Qala, bersabda baginda Nabi, as-salatu ala waqtiha, salat atas waktunya. Jadi sholat itu perkara yang mudah. Orang kalau sampai melalaikan sholat, keluar dari waktunya. Sholat itu tanpa biaya, tidak perlu mengeluarkan biaya sama sekali. Amalan pun juga hanya sebentar. Kalau dia ini sudah tidak mau mengamalkan sholat, bagaimana dia mengamalkan zakat yang harus berbiaya? Bagaimana dia ini harus silaturahim yang harus dia datang ke jauh-jauh sana? Sholat saja sudah enggak mau, maka yang lain mesti amalan akan merosot. Qultu, maka lagi pula sholat ini Masya Allah fadilahnya begitu banyak sekali. Jadi sholat itu diantaranya yang dikatakan dalam Al-Quran, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Orang yang mengamalkan sholat itu akan terhindar dari perbuatan kotor dan perbuatan mungkar. Semua perbuatan-perbuatan kotor, pacaran, sebagian itu semuanya itu gara-gara sholatnya yang kurang benar sebetulnya. Kalau sholat benar, mesti dia akan bersih dari semua perbuatan kotor dan hati kotor. Demikian juga akan mencegah dari kemungkaran, kemaksiatan, semuanya akan bersih. Dan juga sholat ini akan dijadikan sebagai tiang agama, pemisah antara kafir dengan iman. Itu ya sholat ini. Kalau orang sudah tidak sholat, tidak nampak imannya, tidak nampak Islamnya, sudah sama saja antara kafir dan iman. Tapi kalau dia itu sholat, oh ternyata ini orang Islam ternyata, nah, sama saja akhirnya itu. Yang membedakan iman dan kafir atau Islam dan kafir itu adalah sholat ini. Dan juga salat dikatakan imaduddin, faman tarakaha faman aqamaha faqad aqamaddin, wa man tarakaha faqad hadamaddin. Barang siapa menegakkan salat, maka dia telah menegakkan agama. Dia juga menegakkan agama. Barang siapa meninggalkannya, maka menghancurkan agama dia sendiri. Menghancurkan agama dia sendiri. Kalau orang sudah meninggalkan sholat, akan mudah meninggalkan seluruh amalan-amalan agama yang lain. Sebaliknya kalau orang itu masih istiqomah sholat, maka amalan-amalan yang lain mesti akan jadi diamalkan nanti. Suatu kali ada seseorang yang dia ini suka maksiat, tapi sholatnya masih terjaga. Sampaikan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, baginda Nabi, itu ada fulanah yang dia ini
sholatnya sebetulnya terjaga, tapi kok dia itu masih maksiat, terus itu gimana? Maka Nabi mengatakan suatu hari nanti sholatnya akan mencegah dari kemaksiatannya. Makanya sholat, kenapa pemerintah kok hanya sholat saja? Loh, sholat itu yang akan mendatangkan semua orang mengamalkan agama itu, yang mendorong semua orang amal agama. Itu ya sholat ini, karena semua amalan kebaikan itu akan menarik